kurikulum Merdeka kurikulum yang baru ya. Dan alhamdulillah ada semua ya hadir ya semua alhamdulillah. Dan yang masih sakit kita doakan supaya cepat sehat ya. Ini jawab. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sampah. Apa? Jenis-jenis sampah. Siapa yang tahu sampah? Siapa yang tahu? Tahu sampah? Tahu sampah. Sampah di rumah ada tidak? Di sekolah ada tidak? Baik, contoh siapa yang tahu contoh sampah di rumah? Apa ayo? Sebelah sini nih. Apa aja? Daun, apa di rumah? B3 itu barang-barang atau benda-benda yang berbahaya. Contohnya apa? Silen, habis cukur ini silen. Cangguping, takut dan sebagainya itu harus ke sampah B3 dan ada warnanya. Baik, supaya lebih jelas lagi, kalian lihat aja videonya di sini ya. Pahami dulu. Dari makanan Bu, bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Bahkan, nanti sampah lainnya pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Kemudian dan hingga di banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya menguap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asal pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan mencegah, pilah, dan olah sampah. Bisa dijelaskan satu-satu ya. Cegah yang mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa kotak makanan, botol minum, celupan sandwich, dan lain sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di semua sisi kertas.
Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kuis diganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga adalah langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang baru, apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh waktu sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah ketiga. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng, dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan awet. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, seperti kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk dinding bangunan loh, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Ya, paham ya? Nah, ini kita ulangi lagi. Coba yang memperhatikan tadi videonya pasti akan ingat. Sampah itu ada berapa? 3. Ada 3. Tapi yang sekarang mah ada 4. Ada yang warna biru. Ada yang warna biru, yaitu apa? Ya, sampah kertas untuk didaur ulang menjadi kertas lagi. Baik, Bapak akan coba praktekkan ya. Nah, yang pertama sampah itu yang warna hijau. Apa coba yang warna hijau? Sampahnya organik, betul. Atau yang busuk, apa aja yang busuk? Itu bisa daun, bisa ranting, bisa apa saja. Bekas makanan itu akan busuk. Contohnya seperti ini apa ini? Daun. Berarti kalau kalian nemu daun di sekolah di rumah, nanti masukinnya ke tong sampah warna hijau. Karena ini nanti akan membusuk. Paham ya? Paham? Atau tusuk sate buat bekas kalian makan di sekolah, itu kan terbuat dari bambu. Masukkan ke sini. Paham ya? Baik. Yang kedua sampah yang warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Kuning itu ada sampah non-organik. Non-organik berarti apa? Tidak busuk. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini bekas minuman kalian masukkan ke mana? Ke sampah warna kuning, karena ini tidak bisa busuk ya. Ya, ke sini masukkan. Atau habis olahraga capek beli air mineral kayak gini, bekasnya botol plastik, ini masukkan ke mana? Ke tong sampah warna kuning, karena ini tidak akan busuk. Paham? Paham ya? Baik, yang ketiga tadi apa, warna apa? Warna biru. Contohnya kertas ya. Nah, misalkan ada kertas bekas, masukkan ke sini ya. Nah, ini bisa ada kertas bekas ya, bekas koran misalkan ya, bekas
kelas 4A dan 4B disatukan ya. Tahu sama Bu Lis apa saja, seperti apa, misalnya Bu Lis. Nanti kalau PJOK-nya juga ada. Gimana nanti kalian mempraktekkan sampah plastik tersebut menjadi sebuah benda yang bermanfaat. Dua mata pelajaran terakhir olahraga dan mata pelajaran dari kelas itu disatukan ya. Jadi ini kolaborasi. Boleh merasa segalanya. Kalau manusia sudah begitu, manusia lebih akan timbul kesombongan. Al-Aziz, Allah Maha Kuat, Maha Kuat. Manusia apakah yang paling kuat? Tidak. Manusia itu tidak ada yang paling kuat. Ya. Manusia kuat, saya lebih kuat, saya lebih gagah, saya lebih segalanya. Ketika oleh Allah disakitkan itu apa? Allah itu apa? Allah adalah Allah yang memberi rasa aman. Sekarang kalau kita ya di dalam kandungan yang ini apa? Al-Qudus Maha Suci. Maha Suci. Maha Suci. Ya berarti Allah yang Maha Suci, kita juga harus mengikuti ya kesuciannya. Dengan cara apa ya? Harus bersih ya. Ayo sok ibadah satu ibak bumi hari ini di sekolah. Ayo satu ibak ibak selena. Karena Allah juga mempunyai sifat Al-Qudus Maha Suci. Kita juga harus maha bersih, harus bersih dari diri kita sendiri. Bu, bersihlah atau bersih apa? Ya, selain bersih lahir harus juga bersih batin. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong, apalagi sombong tak. Sombong, alasanmu lebih sombong gitu. Ada yang harus lebih sombong, manusia tidak ada apa-apa. Maha Suci, bersih. Guys, bersih yang harus bersih itu apa? Bersih hati dan bersih di diri kita. Ya, bersih diri kita. Yang harus bersih di diri kita apa saja? Ya, selain hati kita jauh dari iri, dari dengki, dari sombong apa? Bersih dari badan. Badannya harus bersih. Kalau badan bersih harus bagaimana? Harus mandi. Banyak kelas obat kalau mandi. Dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki harus bersih. Apalagi yang harus bersih selain diri? Lingkungan juga harus bersih. Lingkungan sekolah bersih. Lingkungan rumah juga harus bersih. Ada di rumah yang suka bantu mama di rumah? Membersihkan kamar ya. Nah, ya. Bersihkan di bumi teh. Mama, gua bisa sapu. Gua ngepel. Gua bikin gero. Aya uban di bumi sebentar bantu mama. Saya sapu nanti. Ya. Kayak sebentar jaga adik. Nah, ini lagi praktek membuat pengolahan sampah plastik bekas oleh-oleh menjadi bunga-bunga. Nah, ini perempuan sangat kreatif sekali ya, hebat pokoknya mah. Yang bagus ya, yang bagus. Yang bagus Dinda, yang bagus Akila. Ayo. Kreatif pokoknya. Nah, yang ini juga nih, cowok-cowok lagi bikin kerajinan pengolahan sampah nyaup menjadi bunga. Nah, semangat pokoknya.
Kalian prakteknya bikin bunga yang paling bagus. Ya. Tok. Nah, belajar atuh ya. Ayo berusaha dulu. Ya, pokoknya harus usaha dulu, ikhtiar dulu. Nanti juga bisa ya. Mama Nadara, oh hebat. Lagi membuat ini pengolahan sampah plastik. Kangang ale-ale menjadi bunga. Oh, mantap tuh, dibantu sama Bu Indri. Diputar sama Bu Indri. Ayo Upi, ayo. Mana Upi? Ayo.